Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radhiyallahu ankum min tarbiyatis salaf annahu la yu'alliqu bi dhihnil muridi ma yadurruhum fi dinihim wa min jumlati tarbiyatihim lana anni kuntu yawman amshi ma'al habibil arif billahi ta'ala al-walid Abdullah bin Umar as-Saqqaf فمررنا على ناس يشتغلون في زرع التنباك فقال الحبيب عبد الله دع يدك على وجهك واصرف وجهك فلما جاوزناهم قال لي خلاص أمل يدك فقلت له وأين الناس الذي مررنا عليهم فقال قد جاوزناهم ومقصود الحبيب عبد الله ألا يعلق شيء من شغلهم وصنعتهم في ذهني هكذا التربية. الخوف عند نحو السحب والرعد سحب عند نحو السحب والرعد. الخوف عند نحو السحب والرعد. وفي غير هذا اليوم شكى بعض مريديه إلى سيدنا فقال يعتريني خوف شديد وقلق عظيم عند تراكم السحب وحصول نعم عند سحب عند تراكم السحب وحصول الصواعق والرعود. قبل هذا الخوف عند نحو السحب والرعد الصحيح. الخوف عند نحو السحب والرعد. وفي غير هذا اليوم شكى بعض مريديه إلى سيدنا فقال يعتريني خوف شديد وقلق عظيم عند تراكم السحب وقلق عظيم عند تراكم السحب وحصول الصواعق والرعود والبرق. فأطرق سيدي برأسه الشريف لحظة ثم أمر بقراءة سورة الإخلاص عند حصول ذلك الخوف لأن قراءتها تثبت القلب وتجعله مطمئنا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berikut ini dari kalam Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga kita mendapat keberkahannya. Beliau berkata, suatu saat saya sedang berjalan dengan paman saya yang dianggap sebagai ayah beliau sendiri, syekh tarbiyahnya, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Umar As-Saqqaf. Kemudian saat itu kata beliau, kami melewati orang-orang yang sedang bertani tembakau. Nah, ketika ada orang-orang yang bertani tembakau itu, Al-Habib Abdullah bin Umar meminta kepada Habib Abu Bakar untuk menutup wajahnya. Da' yadaka ala wajhik, suruh tutup, jangan sampai melihat. Ditutup wajahnya dengan tangannya sampai selesai melewati mereka dan suruh memalingkan wajahnya, tidak boleh melihat sampai selesai. Sudah jauh baru kata Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqqaf, amil yadak, khalas amil yadak, sudah sekarang lepaskan tanganmu. Kemudian dilihat sudah tidak ada lagi orang-orang yang tadi bertani tembakau itu. Maka kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, ini maksudnya paman saya Al-Habib Abdullah adalah supaya seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, jangan sampai hatinya terganggu dengan pekerjaan mereka, orang-orang yang dianggap pekerjaannya itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu hati. Nah, ini berarti yang ngerokok ini ya. Jadi melihat saja itu tidak mau beliau. Makanya kalau di tempatnya Al-Habib Abu Bakar jangan coba-coba bawa rokok ya. Beliau sudah dididik dari kecil ngelihat orang yang
bertani tembakau saja tidak boleh oleh pamannya. Nah, apalagi ngerokoknya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa mata itu adalah jendela hati. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu bisa berdampak pada hati kita. Jangan diremehkan. Kullu syai'in mabdaha minan nazar. Segala sesuatu itu permulaannya dari memandang. Orang bisa berzina awalnya dari memandang. Melihat gambar-gambar porno, melihat video-video porno, akhirnya masuk ke otaknya, masuk ke hatinya, lalu tergerak untuk berbuat zina. Orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, semua berawal dari memandang dan melihat. Nah, karena itu kalau mau punya anak yang hebat, dari kecil itu jaga pandangannya. Apalagi sekarang mau memandang sesuatu yang muharramat, yang haram, yang tidak diridhai Allah Ta'ala, nggak usah keluar, di dalam rumah sudah bisa sekarang, lewat HP, lewat medsos, ya, lewat TikTok, lewat Google, itu sudah yang dilihat. Lah kalau sudah tiap hari yang dilihat hal-hal seperti itu, maka nanti pandangan-pandangan itu bertumpuk-tumpuk, pada akhirnya melekat ke hatinya. Kalau sudah sampai ke dalam hati, nanti hatinya akan rusak, susah menerima ilmu, susah menerima asrar, susah menerima rahasia-rahasia ilahi, sehingga nantinya berdampak pada perbuatannya. Tidak ada hujan langsung deras. Hujan awalnya dari gerimis, rintik-rintik, baru kemudian jadi hujan yang deras, kemudian jadi banjir. Awalnya dari rintik-rintik. Kebakaran dimulai dari disulut dengan api yang kecil, lalu menjadi api yang besar dan membakar. Jadi semua itu berawal dari pandangan mata. Salaf al-Alawiyin sangat menjaga itu. Jangankan melihat tembakau, rokok, melihat, apalagi ngelihat khamr, ya, lihat botolnya khamr. Jangankan yang seperti itu, melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat orang saja yang tidak sesuai thariqah orang tuanya, itu tidak boleh. Bisa bahaya, bisa menghalangi futuh. Jadi dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gurunya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, ketika ada di Mekah belajar sama ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ali bersama saudaranya Al-Habib Husain itu dulu sering ke Masjidil Haram. Dilarang sama abahnya, kamu jangan suka keluar dari rumah kemudian main di Masjidil Haram. Apa yang kamu dapatkan di Masjidil Haram bisa kamu dapatkan dari saya. Padahal ini ke Masjidil Haram, sholat, tawaf, dilarang sama ayahnya. Kalau tidak bersama dengan ayahnya nggak boleh. Khawatir nanti di jalan ketemu orang-orang yang tidak sesuai thariqah orang tuanya, atau memandang sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diridhai. Nah, ini pentingnya menjaga mata dan pandangan. Berikutnya, di hari yang lain ada sebagian santrinya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf mengadu kepada beliau tentang rasa takutnya ketika ada mendung yang bertumpuk-tumpuk, awan yang begitu gelap, dan
petir, suara petir yang menggelegar dan kilat. Ketika kalau ada kilat, ada petir, ada awan mendung yang gelap, itu merasa takut. Nah, kemudian ketika disampaikan hal ini kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, maka Al-Habib Abu Bakar menundukkan kepalanya sejenak, kemudian beliau berkata, bacalah surat Al-Ikhlas ketika kamu takut, karena membaca surat Al-Ikhlas itu bisa menetapkan hati dan memantapkan hati, menjadikan hati itu tenang, mutmain. Nah, jadi ini ijazah dari Al-Habib Abu Bakar, kita dalam keadaan takut apa saja, ya, bukan hanya sekedar takut ketika ada mendung, ada kilat, ada petir. Dalam kondisi takut apa saja, baca surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas bisa memantapkan hati dan membuat hati kita menjadi tenang. Karena isinya surat Al-Ikhlas adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang ngimami sholat di masjid. Itu kalau ngimami tidak pernah membaca surat lain kecuali mesti surat Al-Ikhlas. Ya, kadang-kadang baca surat lain tapi terus baca Al-Ikhlas lagi. Al-Ikhlas itu pasti dibaca, tidak pernah tidak dibaca. Mau rakaat pertama, rakaat kedua, ada Al-Ikhlasnya pasti. Nah, ini jadi ahli kulhu ini, ya. Makmumnya akhirnya protes. Makmumnya protes, demo, datang kepada Nabi SAW mengadu. Ini orang ini gimana, masa ngimami dari dulu setiap baca surat mesti Al-Ikhlas. Dan ditanya imamnya sama Nabi SAW, kamu kenapa kok selalu baca Al-Ikhlas? Apa enggak hafal surat yang lain apa gimana? Jawabnya, saya suka ya Allah membaca surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Tapi ya jangan ditiru terus jadi imam baca surat Al-Ikhlas tok, ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi sekali lagi ini ijazah dari Al-Habibul Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dalam kondisi takut apa saja, mengkhawatirkan apa saja, bacalah surat Al-Ikhlas. InsyaAllah diberikan ketenangan dalam hati kita. Demikian, mudah-mudahan insyaallah kita mendapat keberkahan Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin.